Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun, atau apakah kami telah beri mereka kitab sebelumnya lalu mereka berpegang teguh padanya? Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati leluhur kami ada pada suatu ajaran, dan sesungguhnya kami mengambil petunjuk di atas jalan mereka. Sesungguhnya kami mengambil petunjuk di atas jejak mereka. Nah, ini kita sampai sini dulu. Dari ayat ke-20 sampai 22. Nah, kita bahas. Allah menyatakan di sini, wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum. Mereka berkata, seandainya saja Ar-Rahman yang Maha Pengasih, berkehendak, tentu kami tidak akan beribadah kepada mereka. Mereka berkata, seandainya saja Ar-Rahman yang Maha Pengasih berkehendak, tentu kami tidak akan beribadah kepada mereka. Mereka berkata, siapa mereka di sini? Orang-orang musyrikin Quraisy, ya, orang-orang musyrik Arab. Mereka berkata, seandainya saja Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Siapa di sini maksudnya? Allah. Jadi mereka musyrikin Arab, musyrikin jahiliyah berkata, seandainya saja Allah berkehendak, tentu kami tidak beribadah kepada mereka, tidak menyembah mereka. Mereka ini siapa yang ketiga, yang kedua ini? Bukan berhala, malaikat, ya, para malaikat. Jadi kan ini pembahasan ini, ayat ini masih menyambung dengan sebelumnya. Pada ayat sebelumnya kan Allah menyatakan, waja'alul malaikatal ladina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan para malaikat yang mana mereka adalah hamba-hamba Ar-Rahman sebagai anak perempuan. Asyahidu khalqahu, apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat? Satu tabu syahadatu wa yus'alun, telah akan dicatat persaksian mereka dan akan ditanya. Artinya ayat ini masih nyambung dengan ayat ke-19. Jadi ini mau berbicara tentang orang-orang musyrik jahiliyah yang menyatakan bahwa Allah punya anak perempuan, yaitu siapa? Para malaikat. Setelah meyakini para malaikat adalah anak perempuan Allah, mereka beribadah kepada para malaikat. Ini maksudnya. Nah, mereka ingin melegalkan peribadatan mereka kepada para malaikat dengan menyatakan apa? Kalau Allah berkehendak, tentu kami tidak beribadah kepada para malaikat itu. Artinya ketika kami beribadah para malaikat, Allah menghendaki demikian, Allah ridho akan demikian. Nah, mereka beribadah kepada para malaikat, berbuat syirik dengan alasan takdir. Ya, ini sudah takdirkan Allah. Jadi kami menyembah malaikat, itu takdirkan Allah, dan Allah ridho. Nah, ini Bapak ya. Ini dalilnya orang-orang musyrik, orang musyrik Quraisy, musyrik jahiliyah, musyrik Arab ya di zaman dulu. Jelas? Jadi mereka berkata, kalau seandainya yang Maha Pengasih Ar-Rahman berkehendak, tentu kami tidak beribadah pada mereka. Mereka itu al-malaikat, kata Imam Al-Mahalli, itu para malaikat. Seandainya Allah berkehendak, Tuhan yang Maha Pengasih berkehendak, tentu kami tidak beribadah kepada para malaikat. Maksudnya apa? Fa'ibadatuna iyyahum bimasyiatih fawaradin biha. Peribadatan kami kepada para malaikat itu berdasarkan kehendaknya dan dia meridhoinya. Jelas? Jadi mereka berkata, kami beribadah kepada para malaikat ini karena kehendak Allah dan Allah ridho akan demikian. Nah, ini yang fatal. Kalau peribadatan mereka kepada para malaikat karena kehendak Allah, takdir Allah betul. Tapi kalau Allah ridho, tidak. Jelas apa ya? Memang segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Kita sudah sering mengulang-ulang, semua perbuatan kita sudah Allah takdirkan.
ditakdirkan 50.000 tahun sebelum kita ciptakan, sebelum langit dan bumi diciptakan. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menakdirkan perbuatan kita, perbuatan baik maupun buruk. Jelas ya? Termasuk maksiat. Memang betul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, iya, perkataan mereka benar, tapi pendalilan mereka salah. Memang ketika mereka beribadah kepada malaikat ini takdir juga, tapi mereka menggunakan itu untuk berbuat syirik, ini tidak dibenarkan. Jelas? Ya, sama seperti orang maksiat. Seorang melakukan maksiat, seorang misalkan minum minuman keras, ini takdirkan Allah tidak? Takdirkan Allah kan? Tapi apakah boleh seorang menyatakan, ya saya minuman keras karena sudah takdirkan Allah? Bisa? Gak bisa. Memang betul minuman keras itu ketika kamu minuman keras sudah takdirkan Allah. Tapi jangan sampai kamu bermaksiat dengan alasan sudah ditakdirkan. Apalagi menyatakan Allah ridho akan demikian. Tidak. Jelas ya? Wala yarda bi'ibadil kufr. Ini Allah membantah orang-orang musyrik. Allah tidak ridho dengan kekafiran. Allah menakdirkan sesuatu, belum tentu Allah ridho. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh sebagian sekte sesat. Ya, seperti Asy'ariyah, mereka menyatakan kalau Allah menghendaki sesuatu berarti Allah ridho. Sampai akhirnya sebagian kaum sufi menyatakan kekafiran Allah ridhoi. Kenapa? Ini sudah Allah kehendaki. Semuanya Allah ini berdasarkan kehendak Allah, terjadinya kemaksiatan, kekufuran, pembunuhan, ini dikehendaki oleh Allah, karena itu Allah ridho. Nah, ini keliru. Apa yang Allah kehendaki, Allah yang apapun yang Allah tetapkan, apa yang Allah tetapkan, ada yang Allah ridhoi dan ada yang Allah tidak Allah ridhoi. Jelas ya? Ya, contohnya kekafiran. Ini sudah Allah tetapkan tidak? Sudah Allah takdirkan kan? Tapi apa kalau Allah ridho? Tidak. Jadi apa yang Allah tetapkan Bapak? Ada masyiah itu ada dua. Ya, masyiah syariah sama iradah kauniyah sama iradah syariah. Kehendak yang yang terjadi di alam semesta dan kehendak yang ada hubungan dengan syariatnya. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Jadi apa yang Allah kehendaki, nih, ada yang Allah ridhoi, dan ada yang tidak Allah ridhoi. Contohnya begini, Allah berkehendak Umar bin Al-Khattab masuk Islam, ya tidak? Ini sudah Allah kehendaki kan? Dan ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Allah ridho tidak? Tidak ridho kan? Ridho kan? Ridho kan? Umar bin Khattab masuk Islam ridho. Dan paman Nabi Abu Thalib enggan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dia lebih menjaga perasaan teman-temannya. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Paman Nabi ini kehendak Allah bukan? Kehendak Allah, ketetapan Allah kan? Tapi apakah Allah ridho? Tidak. Bisa dibedakan ya. Artinya apa yang Allah kehendaki bisa jadi dia ridho, bisa jadi tidak. Nah, kekafiran tentu saja tidak Allah ridhoi. Ya, kemaksiatan tidak Allah ridhoi. Maka orang musyrik tidak pantas menggunakan takdir Allah untuk melegalkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Mereka berkata, seandainya Allah berkehendak, tentu kami tidak beribadah kepada para malaikat. Ini kalau Allah berkehendak, tapi kenyataannya Allah berkehendak demikian. Berarti Allah ridho dengan perbuatan kami. Nah, ini yang Allah bantah. Allah pun berfirman sini, setelah menyebutkan perkataan mereka, malahum bidzalika min ilm. Mereka tidak punya ilmu tentang demikian. Tidak punya ilmu tentang demikian. Tentang apa? Bahwasanya Allah ridho terhadap ibadah mereka. Kata Imam Al-Mahalli sini, al-maqul minar ridho bi ibadatihim. Mereka tidak punya ilmu tentang demikian, yaitu tentang pernyataan bahwasanya Allah ridho kepada peribadatan mereka. Mereka nggak punya ilmu. Terus apa? Kok bisa mereka menyatakan Allah ridho, kami ini beribadah kepada para malaikat? Inhum illa yakhrusun. Mereka hanyalah menerka-nerka, menduga-duga. Nah, kalau menduga-duga, mereka-reka, berarti berdasarkan ilmu tidak? Enggak. Jadi yang namanya dugaan ini bukan ilmu. Kalau namanya ilmu itu yakin.
Kalau menduga, oh, saya sepertinya, ini bukan ilmu namanya. Kalau ilmu tuh misalnya ini, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, di sana terjadi kebakaran besar, satu rumah kebakaran, lihat dengan mata yang yakin. Tapi kalau kamu menyaksikan kebakaran, sepertinya ya, tapi saya, nah ini ilmu ini, bukan ilmu, menduga-duga. Jelas apa ya? Jadi yang namanya dugaan, rekaan, ini tidak dianggap ilmu. Ilmu itu keyakinan atau dugaan kuat. Jadi dugaan kuat ini bisa disamakan dengan yakin. Jelas ya? Jadi dalam Islam, dugaan yang diakui itu dugaan kuat. Cuman tapi kalau sekedar dugaan aja, agak sama-sama ragu-ragu, ini nggak dianggap. Harus yakin atau dugaan kuat. Jelas? Nah, jadi mereka ketika menyatakan Allah ridho terhadap peribadatan kami kepada para malaikat, ini nggak ada ilmu mereka akan demikian. Mereka nggak punya ilmu. Terus kenapa mereka bisa menyatakan demikian? Mereka cuma menduga-duga. Mereka kalau kata Imam Al-Mahalli, yakdzibuna fi, mereka berdusta dalam hal tersebut. Dalam hal apa? Dalam pernyataan apa? Allah ridho terhadap peribadatan mereka kepada para malaikat. Mereka berdusta, fayatarattabu alaihimul iqabu bih, maka konsekuensinya hukuman akan menimpa mereka. Akan menimpa orang-orang apa? Musyrik ya. Gara-gara mereka berbicara tanpa ilmu. Nah, ini Bapak ya, ini menunjukkan juga bahayanya berbicara tanpa ilmu, apalagi terkait dengan nama dan sifat Allah. Gak boleh kita ngarang-ngarang, membuat nama Allah, bikin dari diri kita berdasarkan hasil pikiran kita semata, tidak melihat Al-Quran Sunnah, kita pikirkan, oh sifat Allah mungkin seperti ini. Bisa? Kenapa nggak bisa? Menduga. Pertanyaan kan, bukankah Allah memberikan kita akal? Nah, ini nyambung nih. Ini penting Bapak ya. Bukankah Allah memberikan kita akal untuk berpikir? Masa kita nggak bisa sih berpikir tentang Allah lalu menentukan nama dan sifatnya? Bisa nggak kira-kira? Jawabannya, Allah itu termasuk perkara yang gaib, tidak bisa kita lihat kan? Maka bagaimana kita bisa menentukan Allah punya nama dan sifat seperti ini? Kecuali kalau ada wahyu. Makanya nama-nama dan sifat Allah nggak bisa ditentukan oleh semata-mata akal kita, nggak bisa. Harus ada ayatnya, harus ada hadisnya. Jelas apa ya? Ini penting nih. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah tauqifiyah, hanya bersandar pada wahyu Al-Quran Sunnah, hanya dalil, nggak bisa pakai akal semata. Akal hanya pendukung saja, bukan penentu. Contohnya gini, maksud pendukung bukan penentu gini, kita bisa mengetahui di antara nama Allah misalkan Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Lalu berarti dari sini kita bisa menyimpulkan Allah punya sifat kasih, ya kan? Nah, ini kita bisa menyimpulkan demikian dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah, ya kan, hadis kan? Akal nggak bisa, cuma berpikir itu nggak bisa. Nah, tapi akal bisa mendukung. Tadi ayat Al-Quran menunjukkan di antara nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Allah punya sifat kasih. Nah, kita pikirkan secara akal, iya betul, memang nama dan sifat ini benar. Allah punya sifat kasih. Buktinya apa? Lihatlah, ada orang yang lahir di bumi dalam keadaan tidak punya ayah ibu, tapi ternyata ada yang nolongnya. Ini tanda kasih Allah. Dan saya hidup di dunia ini bisa menghirup udara oksigen gratis. Ini tanda kasih Allah. Nah, di sini akal fungsinya apa? Mendukung wahyu, bukan tandingan bagi wahyu. Ya, jadi Bapak, akal ditempatkan di bawah wahyu, jangan didahulukan. Kalau didahulukan kita jadi Mu'tazilah. Ya, jadi Mu'tazilah. Atau kalau kadang ambil wahyu, kadang enggak, ini mirip Asy'ariyah. Kadang dalil akal dipakai, kadang dalil. Ya, kita enggak wahyu di atas segala-galanya. Dan perlu kita yakini juga
akal sehat tidak akan bertentangan dengan wahyu. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Ya, kata beliau, nasun sahih la yukhalif aklun sahih la yukhalifun nasun sharih. Akal sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang jelas. Artinya kalau dalam suatu masalah ada ayat Al-Quran, lalu seakan-akan bertentangan dengan ini, dengan akal kita, maka yang disalahkan bukan ayatnya, tapi akal kitanya. Karena kalau akal kita sehat, nggak mungkin bertentangan dengan dalil Al-Quran. Ini Al-Quran. Kalau hadis bagaimana? Kalau hadis tengok, kalau misalkan dalam suatu masalah kita lihat ini hadisnya kok sepertinya nggak masuk ke akal saya, maka tengok hadisnya sahih atau tidak. Kalau hadisnya sahih, maka yang bermasalah bukan hadisnya tapi akal kita. Tapi kalau hadisnya lemah, ya berarti hadisnya bukan akal kita. Jelas ya? Ini kaidah nih. Kita harus pegang kaidah ini dengan erat-erat karena ini disebutkan oleh para ulama ya. Dan inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mendahulukan wahyu di atas akal. Beda sekali lagi dengan sebagian sekte-sekte sesat, mendahulukan akal dibandingkan wahyu. Dan ada lagi mendahulukan perasaan dibandingkan wahyu. Jadi menilai sesuatu berdasarkan perasaan. Nah ini keliru ya. Kita harus mendahulukan wahyu di atas segala-galanya. Kita kembali lagi. Jadi mereka orang-orang musyrik menyatakan kalau Allah, kalau Ar-Rahman yang Maha Pengasih berkehendak, tentu kami tidak beribadah kepada para malaikat. Artinya Allah berkehendak demikian dan Allah ridha demikian. Maka Allah membantah mereka dengan menyatakan mereka tidak punya ilmu tentang demikian. Mereka hanyalah menduga-duga, ya. Menduga-duga artinya tidak punya ilmu, ya. Yang namanya ilmu adalah apa? Ilmu itu yakin, dan yakin didapatkan dengan wahyu. Ya, mereka punya tidak kitab wahyu? Nggak punya. Makanya Allah pertegas pada ayat setelahnya, am atainahum kitaban min qabli fahum bihi mustamsikun. Ataukah kami pernah memberi mereka kitab sebelumnya lalu mereka berpegang teguh padanya? Ataukah kami pernah memberi mereka kitab sebelumnya? Sebelum apa? Sebelumnya, ini kemana-mana? Al-Quran, ya. Nah, artinya gini, apakah kami pernah memberi mereka kitab sebelum Al-Quran yang menyuruh mereka beribadah pada selain Allah, lalu mereka berpegang teguh padanya? Ada tidak? Mereka dapat kitab suci sebelum Al-Quran? Tidak ada, ya. Karena mereka bukan ahli kitab. Orang-orang musyrik Quraisy, musyrik Arab ketika itu bukan ahli kitab. Mereka nggak punya kitab. Beda dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi punya kitab Taurat, Nasrani punya kitab Injil. Sedangkan musyrik Quraisy nggak punya kitab. Terus bagaimana bisa mereka menyatakan Allah punya anak perempuan? Anak perempuannya malaikat. Terus kami beribadah para malaikat karena Allah mendaki demikian dan Allah ridho demikian. Dari mana kamu ngomong gitu? Apakah ada kitab suci sebelum Al-Quran yang melegalkan perbuatanmu? Ada nggak? Tidak ada, ya. Makanya kata Imam Al-Mahzini, lam yaqra' dzalik, nggak pernah ada itu. Belum ada satupun kitab suci sebelum Al-Quran yang turun kepada mereka. Nggak ada. Kok bisa mereka nyatakan Allah punya anak perempuan? Anak perempuannya malaikat. Kami beribadah para malaikat kepada para malaikat karena Allah mendaki demikian dan Allah ridho akan demikian. Dari mana kalian bisa menyatakan demikian? Jelas ya. Jadi mereka nggak punya ilmu. Terus dari mana kau bisa mereka menyatakan demikian? Beribadah kepada para malaikat, menyebutkan Allah. Allah katakan bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati leluhur kami ada dalam suatu ajaran. Kami dapati leluhur kami ada pada suatu ajaran. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami berjalan di atas ajaran mereka, mengambil petunjuk mereka. Wa kanu ya'buduna ghairallah, sedangkan mereka leluhur mereka beribadah kepada selain Allah.
Jadi ketika tegur, kenapa kalian beribadah para malaikat? Kenapa kalian beribadah pada berhala? Kami dapati leluhur kami ibadah begitu. Artinya apa? Ini sudah tradisi kami. Artinya apa? Mereka menjawabnya dengan dalil. Dengan apa? Taklid, fanatik, buta kepada ajaran leluhur, walaupun leluhurnya jahil bin Ahmad, ya nggak ngerti, leluhurnya nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, tapi tetap diikuti. Nah, ini kebiasaan orang-orang musyrik. Jadi mereka punya keyakinan bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan taklid, fanatik kepada apa? Leluhur, ikut-ikutan. Nah ini ya, ikut-ikutan. Kata mereka, ya bagaimana lagi leluhur kami ini kok beribadah pada para malaikat, ya kami juga beribadah pada para malaikat. Nah inilah sikap tercela yang dicela dalam Islam. Taklid, namanya fanatik, buta. Kita jangan taklid. Ya. Terus apakah taklid itu tercela 100%? Ini lain lagi pembahasannya. Ya, intinya orang-orang musyrik menolak kebenaran menggunakan apa? Taklid. Menolak wahyu menggunakan taklid. Ya mereka kafir karena taklid. Mereka syirik karena taklid. Ya, taklid artinya apa? Mengikuti sesuatu yang bukan hujjah tanpa hujjah, mengikuti sesuatu yang bukan dalil tanpa dalil. Nah, itu yang enaknya begitu, mengikuti sesuatu tanpa dalil, sesuatu yang bukan dalil tanpa dalil. Jelas maknanya, mengikuti sesuatu yang bukan dalil tanpa dalil. Sesuatu yang bukan dalil, apa contohnya? Kalau Nabi, dalil tidak? Dalil. Jadi kalau kita ngikutin Nabi nggak perlu. Nabi tadi bilang gini, apa dalilnya? Nggak perlu. Karena Nabi sendiri dalil. Perkataan perbuatan Nabi dalil. Jadi nggak perlu ditanya dalil. Tapi yang namanya taklid itu mengikuti selain Nabi tanpa dalil. Pak Kiai kenapa gini? Kenapa kok tadi sholatnya begini? Apa dalilnya? Nah, dia tanya. Kalau misalnya, nggak usah nanya dalil, sayalah dalil. Berarti dia udah sama seperti Nabi. Nah ini yang seperti ini yang tercela dalam Islam, mengajarkan umat untuk fanatik buta. Nggak boleh ya Bapak ya, kita harus kritis pada siapapun. Kita bukan seperti kaum tarekat sufi yang mewajibkan seorang murid fanatik 100% kepada guru. Nggak boleh protes. Bahkan disebutkan dalam kaidah mereka, man qala li syaikhihi lima la yuflih. Siapa yang berkata kepada gurunya, kenapa ini tidak akan beruntung? Kenapa guru gitu? Nggak beruntung kamu. Terus bagaimana seharusnya? Kun baina yaday syekh kal mayyit baina yadail al muwassil. Jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Ini menurut kaum sufi itu. Jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Mayit di hadapan orang yang memandikannya bisa protes. Saya nggak mau arah kiri, pengen ke kanan, bisa? Nggak bisa kan? Mau mukanya digini-gini, dicuciinnya dulu, gosok-gosok. Nggak bisa protes kan? Ya tidak. Nah begitu pula murid di hadapan syekhnya, di hadapan gurunya, nggak boleh protes. Gurunya ngomong apa terima, karena ucapan guru benar 100%. Nah ini ajaran kaum sufi, bukan ajaran ahlus sunnah. Ahlus sunnah nggak seperti itu. Ahlus sunnah mendidik umat untuk kritis kepada siapapun, termasuk kepada guru. Jelas apa ya? Maka jangan kita fanatik buta kepada siapapun. Ya, siapapun yang mengajari kita ilmu, kritislah, tanya apa dalilnya. Kalau misalkan si guru ditanya, guru apa dalilnya tadi menyatakan demikian, lalu gurunya menjawab, tanya guru baik. Kalau gurunya menjawab, saya tidak tahu, nanti saya cari, bagus juga. Tapi kalau tanya guru apa dalilnya, nggak usah tanya dalil. Tandanya gurunya tidak beres. Tinggalkan orang-orang model gini ya. Ini hanya akan merusak akidah dan akal sehat kita, ya. Karena Allah berikan akal kita untuk apa? Berpikir, bukan seperti sapi yang kalau ditarik ke arah kanan, ke arah kiri.
Allah berikan kita akal mandiri, merdeka. Kita harus jadi orang merdeka, artinya berpikir. Jangan asal ikut-ikutan. Apa yang dikatakan guru harus diyakini 100%. Siapapun itu. Makanya ahlu sunnah ini tidak bersandar pada person tertentu. Tidak bersandar pada person tertentu. Artinya satu orang, kalau satu orangnya ini meninggal seakan hilang. Dakwah enggak. Dakwah ahlu sunnah tidak bersandar pada orang tertentu. Jelas apa ya? Beda dengan kaum sufi. Kalau gurunya meninggal udah hilang ajarannya. Muncul gurunya meninggal, muridnya kadang terus hilang. Itu kaum sufi. Kalau ahlu sunnah nggak seperti itu ya. Ya, kita kembali ya. Jadi mereka orang-orang musyrik jahiliyah menolak wahyu menggunakan apa tadi? Taklid, ikut-ikutan, fanatik kepada siapa? Leluhur mereka, dengan menyatakan kami dapat di leluhur kami berada pada suatu ajaran dan kami berjalan di atas jalan mereka, kebiasaan mereka, dan kami mengambil petunjuk dari mereka. Padahal mereka tersesat dan musyrik ya. Nah, inilah surat Az-Zukhruf dari ayat 19 sampai 21. Nah, dari ayat ini, dari ayat 20 sampai 22. Nah, dari 3 ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara yang pertama, di antara nama yang Allah miliki yaitu Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Berarti di antara sifat yang Allah miliki apa? Kasih. Nih, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama ini dan sifat ini. Beda dengan Mu'tazilah yang menolak nama ini. Maaf, bukan Mu'tazilah, Jahmiyah menolak nama Allah Ar-Rahman dan menolak sifat kasih. Dan beda dengan Mu'tazilah yang menetapkan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, tapi Allah tidak punya sifat kasih. Dan beda dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menyatakan Allah punya nama Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Allah juga punya sifat rahmah, tapi Allah tidak punya sifat kasih. Terus apa maksudnya? Bukan artinya Allah sayang, mengasihi, enggak, itu sifat makhluk. Terus maksudnya apa ini? Maksudnya Allah hendak memberikan kebaikan, membalas kebaikan. Mereka tidak mau menetapkan sifat kasih dan sayang kepada Allah. Padahal nama ini, sifat ini disebutkan dalam puluhan ayat Al-Quran, bisa jadi ratusan ya, apalagi dalam hadis Nabi. Ahlus Sunnah menetapkan nama Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan menetapkan sifat kasih bagi Allah. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ke-20, di antara kebiasaan orang-orang musyrik yaitu bermaksiat dengan alasan takdir. Gimana lagi ini udah takdirkan Allah? Kalau memang Allah tidak ridho, tentu kita tidak akan dibiarkan. Nah, ini kebiasaan orang-orang zaman sekarang begitu. Sebagian ditegur, kenapa kau maksiat? Itu sudah takdirkan Allah. Nah, ini sama aja kan? 11-12 ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ini, dari ayat ke-20, diharamkan berbicara tanpa ilmu. Ya, diharamkan berbicara tanpa ilmu. Berbicara dalam hal apa? Dalam agama. Karena itu merupakan dosa besar dan banyak ayat Al-Quran yang mencela berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Tapi kalau dalam masalah dunia bagaimana? Ya, kalau dalam masalah dunia kita ngomong, kita seakan-akan ahli kedokteran. Penyakit ini bagus ya begini-begini. Ada orang konsultasi, gimana nih Pak, saya sakit ini, oh kayaknya kamu bagus, saya kasih obat ini. Dia nggak ngerti pengobatan, akhirnya coba meninggal. Nah, ini akibat berbicara tanpa ilmu, merugi membahayakan seseorang di dunia dan juga akhirat ya. Maka jangan, kalau kita tidak tahu, jawablah tidak tahu atau Allahu a'lam. Tirulah Imam Malik bin Anas, imam besar ahli madhab. Datang seorang dari Afrika Utara, daerah Maghrib, Maroko sana. Datang ke Madinah, perjalanan lebih dari sebulan. Membawa 40 pertanyaan. Yang dijawab 12. Sisanya Allahu a'lam, saya tidak tahu. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Sehingga akhirnya membuat apa? Orang yang nanya ini dia bawa pertanyaan dari kampungnya. Kesal. Bagaimana nih? Kok Anda tidak bisa? Jawab aja lah. Kata ini kan permasalahan ringan,
Maka Imam Malik mengatakan tidak ada masalah agama yang ringan. Semua masalah agama berat. Imam Malik menyebutkan firman Allah Ta'ala, inna sanulti alaika qaulan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Artinya masalah agama itu masalah berat, Bapak ya. Nggak bisa, oh menurut saya pikir nggak bisa. Jadi Pak, kata orang ini, bagaimana Anda tidak menjawab, ini kan masalah ringan. Kata Imam Malik katanya, nggak ada masalah agama yang ringan. Terus orang ini kembali lagi protes, terus apa yang akan saya sampaikan kepada orang-orang di kampung saya? Membawa 40 pertanyaan, cuma 12 yang dijawab, sisanya Allahu a'lam, saya tidak tahu, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Apa yang harus saya jawab? Apa yang harus saya katakan pada orang-orang di kampung saya? Maka apa kata Imam Malik? Kamu pulang lagi ke kampungmu, naik bukit tinggi, teriaklah dengan keras, saya sudah bertanya kepada Malik bin Anas, tapi dia berkata tidak tahu. Ya tuh, tidak gengsi. Imam Malik berkata tidak tahu. Maka kalau kita ditanya suatu masalah, lalu tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Tidak akan mengurangi derajat kita. Justru kalau kita asbun, asal bunyi, lalu salah, nanti jadi apa? Malu sendiri. Maka juga saya tidak tahu, tanyakan pada yang lain, apa ya? Ya mungkin sampai sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan beberapa faidah yang bisa kita petik dari ayat ke-21 dan 22. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.